Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjumlah 3 orang. Saya Fajri dan Didik sama Yusril Hamzah. Di sini kami akan menjelaskan tentang surah Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila," yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat ini bahwa Allah berfirman dalam rangka melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan larangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorong yang akan terjadinya zina. Maka barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya. Terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu yang sangat kuat dorongannya untuk menuntut atau melakukan perzinahan. Sebabnya adalah seperti di ujung ayat, bahwa zina itu adalah suatu perbuatan keji atau dosa besar. Disebut perbuatan keji karena perbuatan ini dapat merusak akal sehat dan fitrah manusia yang suci. Hal ini dikarenakan perbuatan zina mengandung unsur-unsur yang melampaui batas terhadap hak Allah dan melampaui batas terhadap kehormatan wanita dan keluarganya. Di samping itu, perbuatan zina juga mengandung kerusakan moral, tidak jelas asal keturunan, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Imam At-Tabrani rahimahullah menambahkan bahwa zina itu ialah sejelek-jeleknya jalan, karena zina adalah jalannya orang-orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangannya dan melanggar perintahnya. Maka jadilah ia sejelek-jeleknya jalan yang menyeret pelakunya ke dalam neraka jahanam. Berzina adalah perbuatan yang buruk dan merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dan zina pun dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zina al-laman, yakni itu menggunakan panca indera. Yang kedua, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan orang-orang yang sudah menikah. Artinya mereka tidak bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram, atau disebut dengan istilah selingkuh. Yang ketiga, zina ghairu muhsin, atau yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zani la yankihu illa zaniyatan waz-zaniyatu la yankihu illa zani aw musyrik, hurrima dzalika 'alal mu'minin. Shadaqallahu 'azim. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Nah, lalu bagaimana dengan orang pacaran? Apakah termasuk zina? Kita sama-sama mengetahui bahwa Islam adalah agama yang mengharamkan perbuatan zina. Mendekati zina aja dilarang, apalagi masuk ke dalamnya. Innalillah. Karena unsur-unsur yang dilarang dalam Islam terdapat di aktivitas pacaran. Hal ini disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan,
tidak ada yang kuperhitungkan lebih menjelaskan tentang dosa-dosa kecil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Zinahnya mata adalah melihat, itu melihat dengan syahwat. Nah, indahnya lidah ialah mengucapkan sesuatu dengan syahwat. Zinahnya hati adalah mengharapkan dan menginginkan, itu kemauan syahwat atau memenuhkan nafsu syahwat. Maka farji atau kemaluan yang membenarkan atau mendustakannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.